Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat di masa pandemi yang katanya udah mau jadi endemi ini ya. Oke, sekarang saya pengen sharing, pengen cerita tentang kebiasaan baru saya untuk pergi ke kantor ya, yaitu back to work. Jadi sebenarnya saya back to work itu sudah cukup lama ya, dari mungkin tahun lalu, cuman memang belum rutin. Nah, saya pengen mulai bulan Juni ini di tahun 2022 ini pengen lebih rutin lagi untuk back to work. Nah, jarak dari rumah saya di daerah Surabaya Selatan, di daerah Masjid Al-Akbar Surabaya, kan perbatasan ya dengan Sidoarjo. Jadi Surabaya hampir Sidoarjo, sedangkan kantor saya kampus di daerah Surabaya Timur, tapi ya sudah mendekati ke Surabaya Utara. Jadi bisa teman-teman bayangin dari Surabaya Selatan ke Surabaya Utara. Teman-teman saya aja ketika tahu kalau saya back to work rata-rata kaget, jauh banget jaraknya, kurang lebih sekitar 16 km, bahkan bisa jadi 18 km kalau saya pakai rute yang beda. Nah, di video ini saya ingin cerita kenapa alasannya saya back to work. Karena hampir, ya mungkin bisa dikatakan di kantor cuma 1 atau 2 orang yang back to work, tapi yang jaraknya jauh cuma saya. Ada satu teman lagi yang suka back to work, tapi jarak dari rumah ke kantornya sekitar 2 km. Oke, yang pertama, kenapa saya back to work? Sebenarnya ini kan awalnya ya dari pandemi, tentu saja ya, pandemi kita banyak WFH. Lalu saya juga sekarang bisa dikatakan sudah nggak pernah nonton TV nasional, sukanya nonton YouTube. Nah, di YouTube saya sering nonton vlog kira-kira begitu, orang yang naik sepeda. Dan saya lihat, wah iya ya, ternyata emang naik sepeda itu sangat menyenangkan, karena kita bisa komut ya, berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Itu kecepatannya, dalam kecepatan sepeda itu kecepatan yang masih bisa menikmati pemandangan gitu, apalagi kalau lewat sawah dan seterusnya ya. Apalagi kan sekarang banyak youtuber sepeda yang sepedanya itu syahdu gitu ya, ke sawah-sawah, nanjak gitu. Apalagi ada juga Om Azza gitu kan, juga sering bikin podcast ya, cerita tentang sepedaan. Nah, dari situ saya merasa wah enak sebenarnya kayaknya naik sepeda ini gitu. Cuman memang kalau di Surabaya susah sekali kan dapat tempat-tempat yang mungkin kayak di Malang atau di Jogja dan seterusnya. Cuman saya akhirnya tertarik untuk bisa olahraga sepeda dengan lebih serius. Dulu mungkin punya, tapi mungkin tidak serius. Nah, di rumah kebetulan ada sepeda adik ipar yang waktu sejak saya nikah tahun 2016 itu, waktu pindah ke rumah mertua, saya lihat wah ada sepeda tapi sudah lama di gudang. Ternyata masih cukup bagus, Polygon Broadway 2.0. Akhirnya saya izin, saya servis, terus dipakai kok enak. Ya sudah, akhirnya dicoba. Dan ternyata 16 km dari rumah ke kantor juga ya awalnya mungkin pegel ya, bagian kita duduk itu, pantat itu pegel, tapi ya lama-lama udah terbiasa. Itu alasan pertama. Jadi seneng karena ngelihat orang yang naik sepeda bisa ngeliat pemandangan dan seterusnya. Yang kedua alasannya tentu saja terkait kesehatan, pasti ya. Maksudnya sebenarnya sebelum sepedaan saya itu kalau olahraga biasanya main pingpong di kantor. Kebetulan di kantor kan ada fasilitas pingpong. Cuman ketika pandemi sempat berhenti karena ketika pingpong mungkin ada kerumunan. Kita juga takut ya dengan klaster penularan pandemi COVID, takutnya ketika main pingpong justru ya pasti ada was-wasnya karena berkerumun di satu ruangan tertutup. Akhirnya jarang dimainin. Akhirnya nggak ada sama sekali alternatif olahraga apa ya yang
bisa untuk tetap berolahraga. Karena mungkin teman-teman juga sudah banyak tahu, sudah banyak dengar, sudah banyak yang menyampaikan kalau setelah olahraga itu memang uh, efeknya itu apa istilahnya, ada hormon hormon endorfin atau ya serotonin atau endorfin mungkin ya, itu yang keluar gitu. Jadi rasanya itu enak gitu, bahagia gitu. Apalagi main pingpong misalnya setelah selesai ya enak. Cuman karena nggak ada alternatif olahraga lagi, nah sepeda ini bisa jadi alternatif yang menyenangkan. Kita bisa tetap olahraga, senengnya dapet. Nah ditambah lagi bisa sambil kerja, jadi kan enak ya, kerjanya dapat, kita bisa komut ya. Kebetulan saya nggak terlalu suka sepedaan yang apa istilahnya dalkot mungkin ya, yang keliling-keliling aja gitu. Eh, Muter aja gitu kemana arah yang dituju nggak jelas, yang penting muter, nanti mungkin setengah jam 1 jam pulang. Nah saya nggak terlalu suka yang kayak gitu. Saya lebih suka kalau bersepeda ada tujuannya, sehingga ketahuan nih kilometernya berapa, nanti pulang pergi kira-kira berapa, sehingga kita bisa terukur kita olahraga berapa kilometer, kalori yang terbakar berapa, dan seterusnya. Nah bersepeda dari rumah ke kantor 16 kilometer, pulang pergi berarti 32 kilometer, itu kan sangat menyenangkan ya. Kita bisa dapat jarak yang jauh, kalori yang dibakar kurang lebih total mungkin 600 atau 700 kilokalori. Itu yang mana lumayan banget gitu, lebih tinggi daripada main pingpong. Dan kalau itu rutin mestinya kan akan lebih enak. Jadi alasan yang kedua tentu pengen sehat, pengen olahraga, tapi yang sekaligus efektif ya, back to work gitu, apalagi kalau setiap hari ya. Nah yang ketiga mungkin terkait sama yang alasan kedua tadi, kaitannya ya sama berat badan saya kan kebetulan lumayan overweight ya. Mungkin sekarang sekitar 90-an, 93, 94 gitu, kadang 95 ya, kurang lebih di kisaran itu. Nah tentu pengen menurunkan berat badan dengan defisit kalori, sering yang secara teori sering saya dengar, cuman sulit sekali dipraktekkan. Nah sepeda itu adalah olahraga kardio yang kalau dilakukan dengan tepat pada zona heart rate zona 1 atau zona 2. Nah ini yang sering saya juga lihat di YouTube ya, dijelasin kalau di zona 1 dan zona 2 itu adalah zona yang paling tepat untuk membakar membakar lemak yang ada di tubuh kita. Kalau zona 3 yang dibakar bukan lemak, yang dibakar karbohidrat. Zona 3 itu berarti udah kebut-kebutan, apalagi zona 4 gitu ya. Lebih detail tentang zona-zona itu mungkin teman-teman bisa cek di YouTube, banyak yang menjelasin itu. Mungkin lain kali juga saya akan coba bahas. Intinya kalau justru pengen mengurangi lemak, sepedaannya jangan kenceng-kenceng. Nah berarti kan ini makin menggoda ya, sepeda nggak usah kenceng-kenceng, tapi bisa lemak kebakar gitu. Nah di zona 1 dan di zona 2 akhirnya kalau saya misalnya perhitungkan sepedaan 16 km dengan kecepatan mungkin sekitar 20, apalagi pakai MTB ya, Broadway, ada full sus, jadi ada suspensi di tengah yang mungkin tidak bisa sekencang road bike, itu kecepatan 20 sampai mungkin 25 itu sudah cukup bagus. Average di situ sudah cukup bagus. Saya biasanya bahkan average speednya itu nggak nyampe 20. Barusan ini aja bisa nyampe 20 sampai 21 karena sudah di servis, di upgrade, di tune up lah kira-kira gitu. Nah kalau kecepatannya sekitar 20 km berarti sebenarnya ke kantor nggak nyampe 1 jam, mungkin maksimal 50 menit. Bahkan di 2 hari terakhir ini saya bisa mencapai 43, 44, maksimal 47 menit, berarti kurang dari 50 menit. Nah ini kan sangat efektif ya, sangat efektif. Jadi saya bisa membakar lemak, kecepatannya bisa diukur, nyampe ke kantor nggak telat. Nah itu kan berarti gimana tuh, ada banyak keuntungan yang bisa didapetin dari sepedaan ini, yang akhirnya juga jadi salah satu alasan saya untuk back to work. Karena kalau nunggu sepedaan seminggu sekali misalnya langsung jauh,
tapi nggak ada latihan rutinnya, itu pasti akan sangat nggak enak ya. Mungkin badan pegel-pegel, pantat juga sakit, tangan juga pasti pegel-pegel karena nggak terbiasa. Dan yang bahaya kan kalau kaitannya ke jantung ya, kalau misalnya nggak pernah sepedaan yang rutin terus sepedaan jarak jauh langsung, nah itu kan pasti bahaya. Nah yang terakhir sebenarnya ini alasan versi saya ya, saya itu ini terkait sama yang tadi yang kurang lebih yang keempat ya, itu karena saya pengen touring sepedaan tapi jarak jauh. Nah kan nggak mungkin tuh sepedaan jarak jauh seminggu sekali sepedaan terus suatu saat sepedaan jarak jauh, hampir pasti nggak mungkin. Nah supaya ada waktu latihannya, nah latihannya ya back to work itu gitu ya. Walaupun tiap hari kadang ada tantangannya ya, nanti mungkin saya cerita di lain waktu. Tantangannya back to work itu kadang saya problemnya bukan karena males tapi karena agak kesiangan, sehingga kalau naik sepeda takut telat. Kebetulan saya baru punya anak sehingga lumayan bagi waktunya, nanti saya cerita di kesempatan yang lain. Intinya saya pengen berangkat maksimal jam 7 dari rumah, itu nggak akan telat, nyampe kantor nggak akan telat, bisa beraktivitas, bisa ngajar dan seterusnya. Nah ini kalau bisa dilakukan setiap hari, nah semoga nanti suatu saat saya bisa sepedaan ya mungkin Grand Fondo ya 100 km dalam satu hari. Hari Minggu yang lalu, iya hari Minggu tanggal 28 Mei 2022 itu saya bisa 50 km. Jadi dari rumah saya ke Jembatan Suramadu, terus balik lagi ke rumah saya sekitar 41-42 kilo, terus saya muter-muter nyari kilometer lagi supaya genepin jadi 50 km. Dan itu bisa. Saya berangkat dari rumah setengah 6, nyampe rumah lagi sekitar setengah 10 ya, jadi kurang lebih 3, enggak nyampe setengah 10, 3 sampai 3,5 jam, maksimal 4 jam. Nah, 50 km ini masih percobaan. Nah nanti kan kalau sudah semakin terlatih, semoga bisa nyampe angka 100 km. Pengennya saya mungkin yang terdekat bisa ke Jombang yang 70 km, ke rumah nenek saya di Jombang dengan naik sepeda. Kayaknya itu pasti sangat menyenangkan. Nanti mungkin kalau bisa lebih jauh lagi ke Malang, ke Jogja dan seterusnya. Itu impian jangka panjangnya lah. Nah itulah kira-kira alasan saya back to work. Jadi kalau teman-teman tahu ngelihat di jalan saya, wih ini dari Masjid Agung ke daerah Surabaya Utara sepedaan, nggak perlu kaget gitu ya. Yang jauh lebih ngeri sepedaannya, lebih jauh lagi sepedaannya itu banyak gitu. Saya masih cupu. Nah ini cerita saya di video back to work yang pertama ini tanggal 2 Juni 2022. Moga-moga bisa konsisten. Nanti ini saya rekam pakai chest strap ya, jadi di dada atau mungkin di beberapa footage nanti sambil saya cerita pengalaman back to work macam-macam. Nanti saya banyak cerita yang pengen saya share ke teman-teman. Untuk sekarang ini cukup, saya cerita tentang alasan kenapa back to work. Oke, moga-moga bisa konsisten. Sayangnya sepedanya juga nggak rusak, sehingga bisa tiap hari back to work dan bisa bikin video untuk cerita pengalaman back to work. Teman-teman kalau ada cerita juga atau mungkin ada pertanyaan, monggo mungkin bisa nanya di komen. Oke, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa gowes ya.